Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Muna Ramadhani, mahasiswa semester 1 dari UIN Gusdur Kota Pekalongan, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah. Pernah nggak sih kita bayangin sebuah kota yang begitu terang hingga cahaya ilmunya menembus batas langit Eropa? Sebuah masa ketika pena lebih tajam daripada pedang dan ilmu pengetahuan menjadi simbol kekuasaan sejati. Ya, itulah masa ketika dunia menoleh ke arah timur. Ketika Baghdad menjadi jantung dunia. Ketika umat Islam harus menulis bab paling gemilang dalam sejarah manusia. Inilah kisah tentang masa keemasan Islam dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 750 Masehi, menggantikan Bani Umayyah. Para khalifah tidak hanya membangun kekuasaan, mereka membangun peradaban. Baghdad pun lahir, bukan hanya sekedar kota, melainkan simbol kejayaan ilmu, budaya, dan iman. Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun menyalakan obor keilmuan yang menyinari dunia selama berabad-abad. Bayangkan suasananya. Di sepanjang jalan Baghdad, para cendekiawan berjalan membawa manuskrip di tangan. Perpustakaan berdiri megah, diskusi langsung di masjid, istana, bahkan di taman-taman kota. Disinilah berdirinya Bait Al-Hikmah, tempat di mana para ilmuwan dari berbagai bangsa dan agama duduk bersama, menerjemahkan karya Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab, lalu mengembangkannya menjadi ilmu baru. Bait Al-Hikmah bukan hanya sekedar gedung, ia adalah simbol semangat belajar tanpa batas. Dari ruang-ruang itulah lahirlah nama-nama besar. Yang pertama ada Al-Khwarizmi, yaitu sang bapak Al-Jabar yang rumusnya menjadi dasar matematika modern. Kemudian yang kedua ada Ibnu Sin, sang dokter jenius yang menulis Al-Qanun fi Al-Tibb, kitab medis yang digunakan hingga berabad-abad. Yang ketiga ada Al-Farabi, yaitu seorang filsuf yang menggabungkan antara logika dan iman. Kemudian yang terakhir ada Al-Biruni, yaitu ilmuwan yang meneliti bumi, langit, dan waktu dengan presisi yang menakjubkan. Mereka bukan hanya menghafal ilmu, mereka menciptakan, dan yang lebih hebat lagi, mereka melakukannya atas dasar keimanan. Ilmu bagi mereka bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan bentuk ibadah. Setiap eksperimen, penelitian, kalimat di dalam buku adalah wujud cinta kepada Sang Pencipta. Di masa itu, iman dan rasio tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Inilah rahasia mengapa Islam pernah menjadi peradaban paling maju di dunia. Tak hanya sains dan filsafat yang berkembang, tapi juga seni, sastra, arsitektur, dan ekonomi. Namun, seperti semua kejayaan, masa itu pun akhirnya memudar ketika politik lebih diprioritaskan dari pengetahuan. Ketika perpecahan menggantikan persatuan, cahaya itu mulai meredup. Dan puncaknya pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol menyerbu Baghdad. Perpustakaan dibakar. Ratusan ribu buku karya umat Islam ditenggelamkan di sungai Tigris, hingga airnya dikatakan menghitam oleh tinta ilmu. Sebuah tragedi yang menandai akhir dari masa keemasan itu. Meski kota itu hancur, ilmunya tidak pernah mati. Dari Baghdad, pengetahuan Islam menyebar ke Eropa, menginspirasi lahirnya Renaissance, masa kebangkitan Barat. Masa Abbasiyah mengajarkan satu hal penting, bahwa kejayaan sejati bukan hanya diukur dari luasnya wilayah, tetapi juga dari luasnya pengetahuan dan keluhuran akhlak. Jika dahulu saja umat Islam mampu menyalakan cahaya ilmu di tengah kegelapan dunia, mengapa kita tidak bisa melakukannya hari ini? Maka dari itu, tugas kita hari ini bukan hanya sekedar mengenang kejayaan masa itu,
tetapi menyalakan kembali semangat keilmuan itu agar peradaban Islam bersinar di masa depan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.